Halo, selamat pagi buat anak didik kami kelas 12 SMA Katolik Trisakti. Salam sehat untuk kita semua. Semoga anak didik kami sekalian tetap dalam lindungan Tuhan, terutama dalam masa COVID-19 ini. Dalam masa COVID-19 ini, kita dituntut tetap belajar dari rumah. Jadi kami harapkan walaupun kita belajar dari rumah melalui daring, kami harapkan semua anak didik kami tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Baik anak didik kami sekalian, kelas 12, pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk kelas 12 diawali dari permainan bola besar. Bola besar itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah permainan sepak bola. Yang kedua, permainan bola voli. Yang ketiga, permainan bola basket. Untuk kelas 12, kita awali dari permainan bola besar yang pertama, yaitu permainan sepak bola. Berbicara tentang permainan sepak bola, ini mungkin sangat mengasihkan bagi anak-anak usia SMA, SMP, SD, terutama yang berjenis kelamin laki-laki. Kenapa? Ini sangat digemari oleh masyarakat karena permainan ini menimbulkan kegembiraan dan menambah kebugaran jasmani. Kelas 12, materi permainan sepak bola itu hanya mempelajari taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Sewaktu anak didik kami duduk di kelas 10 dan kelas 11, kita juga sudah belajar tentang permainan sepak bola. Tetapi hanya mempelajari teknik dasar dalam permainan sepak bola. Jadi di kelas 12 ini sudah masuk ke dalam bentuk permainan sepak bola. Yang kita awali dari taktik. Pada pertemuan minggu yang lewat, kita sudah masuk ke dalam materi taktik dalam permainan sepak bola, di mana di situ disampaikan kepada kita bahwasanya taktik dalam permainan sepak bola itu ada taktik perorangan, ada taktik kelompok, ada taktik beregu. Pada pertemuan kedua ini kita mempelajari strategi dalam permainan sepak bola. Apa itu strategi? Pengertian strategi secara umum bisa kita artikan sebagai suatu rencana yang cermat mengenai suatu kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Itulah pengertian strategi secara umum. Nah, dalam permainan sepak bola, strategi itu dapat kita artikan sebagai suatu siasat yang dibuat oleh pelatih sebelum pertandingan dimulai untuk mencapai sasaran, yaitu kemenangan di dalam permainan. Itulah pengertian strategi dalam permainan sepak bola. Anak didik kami, strategi dan taktik adalah jalan panjang menuju kemenangan. Tanpa strategi dan taktik, maka kegaduhan akan terjadi di dalam suatu tim.
Kalau sudah kegaduhan terjadi, maka kekalahan akan ada di depan mata. Strategi dan taktik boleh dibilang dua hal yang saling melengkapi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai satu ilustrasi dalam sebuah permainan sepak bola, seorang pelatih menginstruksikan strateginya, yaitu salah satu strategi penyerangan. Dengan taktik yang dipakai berupa formasi 4-3-3. Apa arti formasi 4-3-3 ini? Di mana 4 pemain itu disebut sebagai pemain bertahan, 3 pemain itu disebut sebagai pemain gelandang, dan 3 lagi disebut sebagai penyerang. Taktik yang kita gunakan dengan formasi 4-3-3 itu adalah taktik tembakan jarak jauh yang dilakukan setiap penyerangan dan taktik-taktik lainnya yang mendukung strategi penyerangan tersebut. Strategi haruslah sejalan dengan taktik yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan, yaitu kemenangan tim. Begitupun sebaliknya. Karena apabila strategi dan taktik tidak bisa sejalan, tujuan yang kita harapkan akan sangat sulit tercapai. Nah, apa itu ciri-ciri strategi dalam permainan sepak bola? Ada 5 ciri-ciri strategi dalam permainan sepak bola. Yang pertama, siasat yang disusun sebelum pertandingan dimulai. Siasat rencana. Siapa yang menyusun? Yang menyusun adalah seorang pelatih. Dan disusun ini sebelum pertandingan dimulai. Dengan tujuan apa? Agar semua pelatih dan pemain memahami semua strategi-strategi yang sudah disampaikan kepada pemain. Kemudian ciri-ciri yang kedua, penyusunan siasat didasari kondisi tempat permainan yang akan dipakai. Kita lihat dulu kondisi pemain kita. Sudah sesuaikah kondisi pemain yang kita harapkan tentang strategi yang kita buat itu? Harus kita lihat. Siapa yang layak kita tempatkan di posisi penyerang? Siapa yang layak kita tempatkan pada posisi gelandang? Siapa yang layak kita tempatkan pada posisi bertahan? Kita lihat satu persatu kondisi pemain kita. Kemudian yang kedua, bagaimana tempat yang akan kita pakai? Sudah pernah kita gunakan tempat itu, maka bisa kita tentukan strateginya ini. Kita tahu dulu tempat yang akan kita gunakan, baru kita susun strategi yang akan kita pakai. Ciri-ciri yang ketiga, mengutamakan pada hasil observasi kekuatan lawan. Disinilah dibutuhkan kejelian daripada seorang pelatih. Seorang pelatih harus tahu dulu mengukur kekuatan lawan yang cikal bakal menjadi lawan kita. Kalau kita sudah mengetahui atau seorang pelatih sudah mengetahui kekuatan lawan, maka dia lebih gampang untuk membuat strategi yang akan diturunkan kepada pemainnya. Ciri-ciri yang keempat, lebih pada latihan otomatisasi pola, tipe penyerangan dan pertahanan individu, kelompok atau tim. Ciri-ciri yang kelima,
yaitu keberadaan pelatih lebih berperan daripada atlet tersebut. Apa maksud daripada ciri-ciri yang kelima ini? Artinya, pelatih itu sangat berperan, mempunyai peranan yang lebih daripada pemainnya. Di mana semua strategi itu yang menentukan adalah seorang pelatih yang akan disampaikan kepada pemain untuk dilakukan di lapangan. Nah, pelatih mempunyai hak untuk mengganti suatu strategi dalam permainan. Kita ambil contoh, strategi penyerangan. Mungkin pelatih sudah menentukan formasinya 4-3-3. Nah, setelah dievaluasi pada babak pertama, formasi ini kurang optimal. Maka seorang pelatih mempunyai hak mengganti strategi. Digantilah strategi penyerangannya dalam formasi pemain yang lain. Jenis-jenis strategi dalam bermain sepak bola. Yang pertama, strategi jangka panjang. Strategi jangka panjang artinya strategi yang disusun sebelum pertandingan dimulai, meliputi pengamatan terhadap lawan, menemukan kekuatan dan kelemahan lawan, menyusun pola yang cocok untuk mengatasi lawan, termasuk memperbaiki fisik atlet. Jenis strategi yang kedua adalah strategi cepat. Strategi cepat yang disusun pada awal pertandingan, penjajakan terhadap kemampuan lawan. Misalnya di menit-menit awal pertandingan sepak bola, pemain tengah atau depan mencoba kemampuan kiper lawan dengan melakukan banyak syuting atau menembak. Kemudian strategi objektif dan subjektif. Strategi objektif berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemain itu sendiri pada aktivitas tertentu. Sedangkan strategi subjektif berhubungan dengan pengambilan keputusan selama pertandingan. Strategi dibagi menjadi dua, yaitu strategi penyerangan dan strategi pertahanan. Strategi penyerangan dapat dilakukan dengan 5 cara. Yaitu yang pertama, gerakan seorang pemain tanpa bola. Di mana seorang pemain itu boleh melakukan strategi penyerangan tanpa bola untuk mengelabui lawan. Saya ambil contoh, mungkin pemain X sedang membawa bola dan pemain Y itu mengambil ruangan atau berlari ke tempat yang lain di daerah pertahanan lawan, tapi tanpa menggunakan bola. Dan pada saat dia memasuki ruangan pertahanan lawan, disitulah kesempatan pemain X tadi untuk membagikan bola kepada pemain Y. Kemudian yang kedua adalah gerakan dengan bola. Gerakan dengan bola ini sudah biasa dilakukan seorang pemain sepak bola dalam strategi penyerangan. Kemudian yang ketiga, wall pass atau operan 1-2. Yang keempat, lemparan ke dalam atau throw in. Yang kelima, tendangan penjuru dan tendangan bebas. Kelima-lima ini termasuk di dalam strategi penyerangan. Kemudian yang kedua, strategi pertahanan.
Strategi pertahanan dapat dilakukan dengan 3, yaitu yang pertama penjagaan 1 lawan 1 atau man-to-man marking. Yang kedua penjagaan daerah atau zona marking. Yang ketiga penjagaan gabungan atau disebut juga dengan union marking. Penjagaan 1 lawan 1 ini di mana kepada setiap pemain ditugaskan untuk menjaga 1 lawan untuk 1 orang pemain. Kemudian yang kedua, penjagaan daerah zona marking, di mana setiap pemain itu sudah dibagi daerah-daerah yang akan dijaga. Contoh, 4 pemain belakang. Maka pemain belakang ini tugas utamanya adalah menjaga daerah pertahanan. Itu tugas utamanya. Tetapi boleh juga mereka membantu penyerangan pada saat regu tersebut melaksanakan penyerangan. Kemudian yang ketiga penjagaan gabungan atau union marking. Semua pemain, baik itu pemain bertahan, pemain gelandang, pemain penyerang, berhak juga atau bertugas juga untuk menjaga pertahanan. Inilah 3 strategi pertahanan yang dapat kita lakukan dalam permainan sepak bola. Baik anak didik kami, demikian pembelajaran yang Bapak sampaikan kepada kalian tentang strategi dalam permainan sepak bola. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, maka Bapak kasih waktu untuk mengajukan pertanyaan lewat GCR ataupun lewat WA Group. Baik anak didik kami, untuk tugas pertama tentang permainan sepak bola ini, ada 3 tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Yang pertama, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan taktik penyerangan dalam permainan sepak bola. Sekali lagi, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan taktik penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan dasar-dasar sepak bola yang sangat mempengaruhi taktik dalam permainan sepak bola. Tuliskan dan jelaskan dasar-dasar sepak bola yang sangat mempengaruhi taktik dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh permainan sepak bola yang dominan kepada pola penyerangan. Tuliskan 3 contoh formasi permainan sepak bola yang dominan kepada pola penyerangan. Nah, ketiga tugas ini kamu kerjakan di buku catatanmu, kemudian kamu kirimkan lewat GCR ataupun lewat WA Group. Tetapi lebih efisien kalian kirimkan lewat GCR. Batas pengumpulannya, batasnya sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu pukul 11 siang. Itu batas pengumpulan. Jadi di luar hari Sabtu, lewat hari Sabtu, tugas tidak akan saya terima lagi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan kepada anak didik kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat kalian gunakan sebagai bekal kalian untuk menambah ilmu tentang permainan sepak bola. Sekali lagi, jaga kesehatan, tetap semangat, salam olahraga.